Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiul ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah kita bertemu kembali di kajian komunikasi Islam, yang mana pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas satu tema tentang bagian daripada metode dakwah yang harus dimiliki oleh seorang komunikator Islam atau oleh seorang dai atau ustadz atau kiai atau habaib, yaitu bagaimana mereka bisa menyampaikan materi dakwah atau materi komunikasi Islam ini dengan menarik, tidak membosankan, kemudian mampu menghidupkan suasana serta bisa diterima oleh jamaah, oleh mad'u, oleh audien atau oleh komunikan dengan bahagia, dengan senang, kemudian meningkatkan giroh keimanan serta bisa melaksanakan atau mengaplikasikan dari materi itu di dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini disebut dengan materi retorika dan public speaking. Pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, retorika dan public speaking di dalam komunikasi Islam ini perlu dimiliki oleh seorang komunikator Islam. Kenapa? Karena materi yang disajikan, walaupun materi tersebut begitu baik, tersusun secara sistematis, terstruktur, tetapi apabila tidak disampaikan materi tersebut dengan metode atau dengan cara yang baik pula, maka terkesan materi tersebut tidak akan sampai kepada jamaah, kepada mad'u, atau bahkan sampai kepada jamaah atau mad'u tetapi kurang begitu dipahami atau kurang begitu bergairah saat jamaah, saat mad'u, saat komunikan menerima materi tersebut. Maka seorang dai, seorang pendakwah, seorang komunikator Islam perlu menggali, perlu memiliki yang disebut dengan retorika dan public speaking. Pemirsa MJA TV dimanapun antum berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, retorika yaitu suatu gaya atau seni baik yang dicapai oleh seseorang secara natural atau talenta secara alami yang dimiliki oleh seseorang pendakwah atau komunikator Islam, atau dengan keterampilan teknis. Artinya adalah retorika ini seni atau gaya seseorang dalam menyampaikan satu materi kepada jamaah. Dalam hal ini yaitu materi-materi yang disampaikan dalam materi dakwah Islam. Apakah itu materi dari Al-Quran, materi dari hadis, materi dari kisah para nabi, atau keilmuan-keilmuan. Nah, ini perlu dimiliki seorang pendakwah ini, memiliki retorika, memiliki gaya dan seni. Kenapa? Karena ini akan membentuk karakteristik seorang pendakwah itu sendiri. Hasilnya adalah saat seorang pendakwah atau saat seorang komunikator Islam ini berbicara, kemudian suaranya didengar oleh siapapun yang orang tersebut tidak berada di lingkungan itu, namun dari suara, dari karakter suaranya itu bisa disimpulkan bahwa orang yang mendengar dari jarak jauh atau tidak melihat fisiknya seorang pendakwah atau komunitas Islam itu bisa menerka bahwa yang berbicara itu adalah Ustadz A, yang berbicara itu adalah Kiai A, yang berbicara itu adalah seseorang yang telah memberikan karakter khusus kepada jamaahnya, sehingga di dalam mindsetnya jamaah itu sudah terekam bahwa suara ini adalah suaranya A, suara ini adalah suaranya B, karakter ini adalah karakter Ustadz A dan karakter Ustadz B.
Jamaah rahimakumullah, retorika penting dimiliki oleh seorang komunikator Islam karena selain berdampak pada karakter, juga akan berdampak pada hidupnya suasana dakwah, hidupnya keadaan dakwah saat materi disampaikan. Pada kesempatan yang lalu saya telah menyampaikan di kajian ini adalah ada sebuah peribahasa di dalam ilmu komunikasi Islam, at-tariqatu ahammu minal maddah, bahwa metode itu ternyata lebih dahsyat, hasilnya lebih hebat, lebih baik daripada materi itu sendiri. Nah, retorika adalah termasuk kepada metode dakwah. Retorika adalah masuk kepada bagaimana tata cara seorang pendakwah, seorang komunikator Islam ini menjadikan dirinya berkarakter, baik dari suaranya maupun dari apa yang disampaikannya. Kemudian yang kedua yaitu public speaking. Retorika dengan public speaking ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang kita pahami, public speaking ini adalah cara bagaimana seseorang berbicara di depan halayak umum yang menuntut kelancaran berbicara, kontrol emosi, penilaian, titi nada, kemampuan mengendalikan emosi, kemampuan mengendalikan suasana, dan juga bagaimana penguasaan materi bahan pembicaraan ini yang akan disampaikan kepada jamaah, kepada audien, kepada mat'u. Nah, maka retorika dengan public speaking adalah satu kesatuan struktur bangunan yang harus dimiliki oleh seorang dai, seorang pendakwah, seorang komunikator Islam, bahwa ada seni, ada gaya yang dimiliki oleh seseorang itu. Kemudian bagaimana seni dan gaya berbicara ini, baik yang dia dapati secara talenta, anugerah dari Allah, ataupun dengan proses belajar, kemudian disampaikan seni gaya ini kepada siapa? Kepada halayak umum, di depan halayak umum, dan kepada jamaah sekalian. Oleh karena itu, antara retorika dengan public speaking harus dimiliki kedua-duanya, yaitu kemampuan bagaimana dia mendesain dirinya, memiliki gaya dan seni tersendiri. Yang kedua adalah setelah didesain memiliki gaya dan seni, disampaikanlah materi-materinya itu di halayak umum yang disebut dengan public speaking. Jamaah yang jati rahimakumullah, selanjutnya adalah sebelum seseorang itu menyampaikan materi, ada persiapan-persiapan yang harus dipersiapkan oleh seorang dai, oleh seorang pendakwah untuk mengaplikasikan antara retorika dengan public speaking ini. Yang pertama, bagaimana dia memiliki gaya dan seni. Yang kedua, bagaimana gaya dan seni ini digabungkan dalam sebuah kesatuan menjadi sebuah materi yang bisa disampaikan di halayak umum, yang disebut dengan public speaking. Yang pertama adalah adanya kesiapan ruhaniyah. Kesiapan ruhaniyah ini diantaranya adalah kesiapan-kesiapan kita yang dimiliki oleh seorang dai, seorang pendakwah, seorang komunikator Islam, yaitu kesiapan apakah dia seseorang yang suka berdoa kepada Allah. Dia meminta kepada Allah agar dilancarkan saat dia menyampaikan materinya di halayak umum. Maka di dalam mukadimah yang pernah saya sampaikan sebelumnya, ada sebuah doa yang biasa diucapkan, dibacakan, baik itu bagi seorang MC, seorang pengisi materi, ataupun seorang yang suka berbicara di hadapan umum. Ada doa Nabi Musa yang pas disampaikan dalam public speaking. Di antaranya adalah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Isyaratnya adalah bukan berarti saat dia berdoa menganggap bahwa jamaah itu adalah kaum Fir'aun pada masanya. Bukan juga menganggap bahwa doa ini disampaikan oleh Nabi Musa pada masanya, tetapi doa ini dinukil untuk mengambil barokah dari doa tersebut, seolah-olah kita berada pada masa Nabi Musa yang saat itu dia meminta kepada Allah agar dilapangkan dadanya, agar lisannya dilancarkan saat menghadapi Fir'aun. Dan kemudian mad'u'nya pada masa kita di hari ini adalah semoga apa yang saya sampaikan, semoga apa yang saya berikan kepada jamaah, dada saya luas, lisan saya tidak keluh untuk menyampaikan materi itu. Maka doa yang sering dibacakan,
di awal-awal mukadimah adalah doa tersebut. Oleh karena itu yang pertama itu, yang kedua, persiapan ruhaniyah ini adalah bisa juga kita meminta doa kepada kedua orang tua kita. Memintalah doa saat kita akan menyampaikan sesuatu. Apabila orang tua kita terlebih alhamdulillah masih ada di dunia ini, mintalah doa kepada ibu, meminta doalah kepada bapak atau kepada guru-guru kita. Untuk apa? Doakan saya diberikan kepercayaan oleh umat untuk menyampaikan sesuatu. Semoga dengan wasilah lisan saya ada di antara umat ini yang kemudian meningkat keimanannya. Setelah meningkat keimanan, dilaksanakanlah apa yang saya sampaikan, dan itu menjadi amalan-amalan kebaikan bagi seorang dai tersebut, bagi seorang komunikator tersebut. Jamaah MJATB rahimakumullah, kesiapan ruhaniyah juga harus disiapkan oleh seorang pribadi dai. Ini adalah selain tadi berdoa secara pribadi, kemudian meminta doa kepada orang tua dan guru, juga harus memiliki kesiapan-kesiapan ruhani. Di antaranya adalah dia rajin melaksanakan zikir, dia rajin melaksanakan puasa. Bahkan ada ilmu-ilmu komunikasi Islam yang ilmu itu harus diadakan di dalam dirinya, maka dia berzikir, maka dia berpuasa. Ini yang pertama. Kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah lisan kita. Kemudian ada di antara jamaah, apakah itu 10, 20, 30, 40 atau lebih dari 40, mungkin ada 100 atau bisa jadi 1000, berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan dengan wasilah lisan saya, dengan wasilah pembicaraan yang saya sampaikan kepada jamaah, ada di antaranya 1 jamaah atau 2 atau 3 dari 40 dari 100 yang kemudian meningkat keimanannya, kemudian dia meningkat ketaatannya, melaksanakan apa yang disampaikan melalui lisannya, maka meningkat amalannya. Setelah amalan itu dilaksanakan, kita sudah tidak ada di muka bumi ini, maka amalan-amalan itulah yang akan menambah pundi-pundi kebaikan-kebaikan amalan kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Karena apa? Karena kata Rasulullah, di antara amalan-amalan yang akan menemani kita kelak di alam barzah adalah al-ilmu yuntafa'u bi, adalah ilmu yang bermanfaat saat dia di muka bumi. Saat dia telah wafat, ilmu ini dimanfaatkan oleh orang-orang tersebut, maka pahalanya akan sampai kepadanya. Yang kedua adalah persiapan jasadiah, persiapan fisikly. Apa yang harus siapkan? Pertama, adanya kesehatan di badan kita, adanya kebersihan, adanya kerapihan, adanya keyakinan. Kemudian selain itu juga kita berada pada posisi yang begitu indah dipandang oleh jamaah. Kesiapan ini juga penting. Kenapa? Karena bisa jadi ruhani kita sudah siap, tetapi fisik kita sakit. Apakah itu sakit yang berat ataupun yang ringan? Maka ini harus dipersiapkan oleh seorang pendakwah atau seorang dai di dalam menyampaikan dakwahnya. Persiapan ini juga menjadi nilai secara jelas atau secara jasmani di hadapan jamaah, bahwa seorang pendakwah itu terlihat begitu rapi, begitu bersih, kemudian meyakinkan, kemudian juga wangi dan lain sebagainya. Ini menjadi nilai poin juga bagi seorang pendakwah, bagaimana kita menyampaikan materi-materi secara jasmaniah. Yang ketiga adalah persiapan ilmiah. Ilmu juga harus dipersiapkan oleh seorang dai atau pendakwah. Karena ruhani saja, fisik saja, tetapi apa yang kita sampaikan dengan style gaya yang begitu dahsyat, kemudian kita berdoa, kemudian kita meminta doa juga baik kepada orang tua maupun kepada guru, tetapi ilmunya tidak ada, kosong, ilmunya tidak dipersiapkan, ini pun juga tidak sempurna. Maka ilmu dipersiapkan, fisik dipersiapkan, ruhani juga dipersiapkan. Dan yang keempat adalah persiapan mental. Kita siap ilmunya, fisiknya kita siap, ruhani kita siap, tapi kita tidak ada keberanian mental kita, persiapan mental kita, maka hanya ada ilmu yang senantiasa terpendam di dalam dada kita, tersimpan di dalam pikiran kita, tapi tidak mampu dikeluarkan ilmu tersebut. Kenapa? Karena ketidaksiapan mental. Oleh karena itu perlu bagi seorang pendai, baik dia pemula maupun orang-orang yang telah memiliki ilmu, belajar melatih mentalnya,
belajar, melatih untuk memberanikan diri menyampaikan ilmu-ilmu tersebut dengan tata cara kita mengikuti pendidikan pengkaderan, kita mengikuti pelatihan pengkaderan, atau mungkin di pondok-pondok pesantren baik itu yang tradisional maupun yang modern, ada itu program yang disebut dengan Al-Khutobah. Ada program-program di pondok pesantren yang memberikan sarana, yang memberikan wasilah kepada para santri bagaimana menyampaikan materi-materi dakwah di depan para gurunya, di depan para sahabatnya untuk belajar menyampaikan materi, sehingga ketika dia terjun di masyarakat sudah terlatih pula. Pemirsa MJ TV dimanapun antum berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya bagaimana retorika dan public speaking ini bisa dilakukan, bisa dilaksanakan, kemudian bisa sampai materinya kepada jamaah. Bagaimana tata caranya? Yang pertama, setelah persiapan tadi, persiapan rohani, persiapan fisik, persiapan ilmu, persiapan mental, ada materi-materi yang harus dipersiapkan di dalam kita menyampaikan dakwah. Yang pertama yaitu bagaimana materi ini disampaikan dari pokok masalahnya. Semisal kita mengambil satu judul di dalam materi public speaking dengan retorika dakwahnya adalah dengan judul sholat, yang kedua zakat, ketiga puasa atau haji. Nah, pokok ini menjadi bahasan penting bagi seorang dai. Kenapa? Kalau seorang pendakwah, seorang komunikator tidak memiliki pokok bahasan, maka dia akan berbicara tanpa ada arah tujuan. Ini penting dimiliki oleh seorang pendakwah atau pendai, agar materi yang disampaikan tidak melebar kemana-mana, agar yang disampaikan tidak menyampaikan hal-hal yang tidak bahkan ada hubungannya dengan pokok materi. Yang kedua, setelah pokok ini disampaikan kepada jamaah, atau mungkin pada masa kini banyak materi-materi yang kemudian ditulis dalam baliho besar dengan tema subjudul yang besar, menyambut tahun baru Islam dengan akhlakul karimah. Nah, ini tema pokok besar ini harus dipegang, harus dimiliki oleh seorang komunikator Islam, oleh seorang dai, agar apa? Agar materi yang disampaikan itu tetap kembali pada pokok materi itu. Yang kedua adalah penguraian masalah. Materi ini kemudian diurai. Sub-subnya bisa karakteristik, bisa bagian, kemudian bisa sebab akibat, kemudian bisa tujuan, kemudian manfaat atau hikmah. Nah, penguraian materi ini penting diberikan juga, disampaikan dalam sebuah dakwah tabligh oleh komunikator Islam ini, agar dari pokok ini ada sub-sub yang akan disampaikan kepada jamaah, sehingga bisa jadi dari 4 sub, dari 3 sub ada satu materi yang bisa dibawa pulang oleh jamaah. Yang ketiga, alangkah baiknya seorang pendakwah, seorang komunikator Islam juga menyampaikan permasalahan-permasalahan yang aktual. Nah, pokok masalah, kemudian sub-sub masalahnya dijelaskan, kemudian diselipkan, disesuaikan materi itu dengan keadaan-keadaan yang sangat aktual yang terjadi baik pada hari ini, pekan ini, bulan ini. Agar apa? Agar materi ini juga bisa diaplikasikan sesuai dengan keadaan zamannya, sesuai dengan keadaan situasi kondisinya. Kemudian juga alangkah baiknya selain masa-masalah aktual yang ada, ditarik benang merah ke belakang bahwa kisah ini atau materi ini telah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Misal, suatu ketika kejadian di masa sekarang yang sedang kita alami, yaitu pandemi COVID-19. Pada masa ini kita membahas tentang COVID-19. Nah, bisa jadi keadaan ini dalam nama yang berbeda, dalam situasi yang berbeda telah terjadi di masa-masa sebelumnya. Maka baik pula oleh seorang komunikator Islam ini ada kaitan sejarah, materi pokok permasalahannya yang dibagi-bagi, kemudian materi-materi aktual disambungkan. Kalau bahasa hadisnya sanadnya di asbabul wurudnya disambungkan pada materi-materi sebelumnya. Agar apa? Agar mendapatkan ibrah, agar mendapatkan hikmah, agar mendapatkan nilai-nilai positif dari materi
yang disampaikan, yang disanadkan pada materi sebelumnya, sehingga pada hari ini ketika kita merasakan situasi yang baru, situasi yang sedang dirasakan, kita punya contoh bagaimana cara menghadapinya, bagaimana cara mensikapinya, dan bagaimana mengambil ibrohnya. Kemudian mencermati penyesuaian materi dengan alasan-alasan dalil. Jadi setiap materi pokok atau bagian-bagian sebaiknya seorang pendakwah, seorang komunikator Islam itu mengadakan, menyampaikan dalilnya, baik itu Al-Quran maupun Al-Hadis. Jangan sampai seorang komunikator Islam berbicara 1-2 jam, tapi satu kata hadis pun tidak keluar, satu kalimat Al-Quran pun tidak keluar. Terus apa yang disampaikan itu kalau bukan Al-Quran dan Al-Hadis? Maka setiap fenomena keadaan dalam situasi apapun sudah barang pasti telah ada di dalam Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah SAW. Nah, alangkah baiknya setiap materi yang akan disampaikan, seorang pendakwah, seorang komunikator Islam mencantumkan satu ayat atau satu hadis, disampaikan baik di awal, di tengah maupun di akhir dalam sebuah komunikator Islam atau dalam sebuah dakwah tabligh. Dan yang terakhir adalah tingkatkan efektivitas kesinambungan antara ide-ide lainnya, pilihan kata, kemudian bagaimana kita menyesuaikan kata-kata yang harus disampaikan, tentu dengan mad'ud yang berbeda, tentu dengan situasi yang berbeda, tentu dalam keadaan-keadaan yang berbeda. Bagaimana intonasi di dalam retorika dakwah ini, apa kata yang harus dinaikkan dalam situasi tertentu, bagaimana kalimat-kalimat standar yang harus disampaikan, terus bagaimana juga suara kata yang harus disampaikan secara menurun ke bawah. Nah, ini penting dimiliki oleh seorang pendakwah agar apa? Agar situasi dakwah dalam keadaan-keadaan itu segar, situasi dakwah dalam keadaan-keadaan itu hidup, kondusif, segar, dan hidup, sehingga jamaah yang menerima materi itu tidak bosan dan tidak ngantuk. Jamaah MJA-TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana juga retorika dakwah ini membahas tentang tata cara seseorang pendakwah saat dia akan menyampaikan materinya, dari mulai dia akan naik ke mimbar atau ke podium atau ke panggung atau ke sebuah tempat sampai turun lagi dari tempat tersebut. Yang pertama, bagaimana kita akan naik setelah dipanggil oleh pembawa acara naik ke mimbar. Ini di dalam retorika dan public speaking dijelaskan juga adanya jiwa tenang, tidak tergesa-gesa, dalam keadaan yang tegap, tentu juga dengan keadaan yang takdim, dengan membungkuk, berwibawa, kemudian juga tidak membuat atau melakukan perbuatan-perbuatan atau sikap-sikap yang terlihat oleh jamaah itu seperti tidak siap. Contoh, menggaruk-garuk kepala, memukul-mukul kening, atau menggerak-gerakkan tangan ke dada, seolah-olah dia memberikan informasi awal bahwa tidak siap berbicara di hadapan umum. Nah, ini harus diantisipasi oleh seorang komunikator Islam. Kemudian yang kedua juga harus mempersiapkan body language, yaitu isyarat apakah dia sedang dalam kondisi berdiri, duduk, atau sedang berjalan. Maka retorika membahas ini, walaupun suara kita bagus dengan gaya kita yang bagus, tetapi posisinya tidak pas, maka itu pun di dalam menyampaikan dakwah Islam akan terlihat tidak pas pula. Bagaimana saat duduk menyampaikan suaranya dari materi tersebut, bagaimana berdiri menyampaikan suara dari materi tersebut, atau bagaimana materi dan suara disesuaikan saat kita akan menyampaikan materi itu sambil berjalan. Yang terakhir adalah bagaimana hubungan visual. Di dalam retorika dakwah ini penting dimiliki oleh seorang pendakwah. Kenapa? Karena kontak mata itu akan menjadi alasan awal seorang pendakwah mampu menguasai masa yang ada di hadapannya. Jangan sekali-kali kita hanya melihat
mad'u atau komunikan atau komunikator dalam satu arah saja. Misalkan ada jamaah yang ada di hadapan kita di depan, kita hanya melihat ke depan saja, kita mengabaikan jamaah yang ada di kanan kita atau yang di kiri kita atau mungkin yang di belakang kita. Kalau kita duduk, bagaimana kita melihat semua jamaah yang hadir tersebut, apalagi dalam posisi berdiri. Nah, di dalam retorika dan public speaking dijelaskan bahwa seorang pendakwah ini harus mampu menjadi seorang pendakwah, menjadi seorang komunikator yang dimiliki atau merasa dimiliki oleh seluruh jamaah yang hadir di situ. Beliau dimiliki oleh orang yang di hadapannya, di belakangnya, di samping kanan, di samping kiri, bahkan yang terjauh sekalipun. Jangan kemudian seorang komunikator Islam hanya menyampaikan materi, terlebih dia textbook, hanya melihat buku atau melihat kitab, dia hanya melihat jamaah yang di depan saja. Ketika jamaah yang sebelah kanan, sebelah kiri, di belakang dan yang jauh merasa tidak diperhatikan, bahkan merasa bahwa saya bukan jamaahnya Pak Ustadz ini, Pak Kiai ini atau seterusnya, sehingga mereka merasa bosan dan merasa tidak dihargai. Kemudian dia pergi meninggalkan tempat kajian, tempat pengajian tersebut tanpa mendapatkan ilmu, tanpa mendapatkan arahan, tanpa mendapatkan pengakuan dari seorang komunikator Islam itu. Yang terakhir adalah penting dimiliki oleh seorang pendakwah adalah saat bagaimana tangga nada, cara berbicara saat kita harus berhenti, dan cara berbicara bagaimana saat melanjutkan pembicaraan, dan bagaimana kita tidak harus berhenti saat kita sedang berbicara. Misalkan di dalam materi-materi yang sangat penting untuk disampaikan, ada retorika kita berdiam sejenak. Saat materi ini begitu berat untuk disampaikan, ada saatnya kita berhenti sejenak untuk menyampaikan materi. Atau saat kita ingin menyampaikan sesuatu yang sangat kritis, maka disitulah saatnya kita berhenti sejenak untuk menyampaikan hal tersebut. Ini harus dimiliki oleh seorang komunikator Islam di dalam menyampaikan materi-materi dakwahnya. Kalau kita pukul rata dari awal sampai akhir tanpa ada koma, tanpa ada titik atau paragraf baru, atau bahkan berhenti sejenak, kita berbicara seolah-olah jamaah yang di hadapan kita ini adalah jamaah-jamaah yang memahami kata-kata kita, maka sungguh komunikator tersebut adalah komunikator yang tidak memiliki retorika dan public speaking di dalam dakwahnya. Yang terakhir yang harus saya sampaikan dalam kesempatan ini, bagaimana pula seorang pendakwah, seorang komunikator ini memiliki jiwa sense of humor atau game atau joki, agar keadaan dakwah, agar keadaan penyampaian materi ini juga hidup, segar, maka kita juga harus memiliki game, harus memiliki sense of humor, harus memiliki joki. Begitupun adalah joki-joki yang segar, juga tidak melecehkan, tidak menyakiti, kemudian tidak menghukumi, atau joki-joki yang tidak garing. Nah, ini perlu dimiliki sebagai retorika di dalam dakwah seorang komunikator Islam, agar ketika kita menyampaikan, suasana ini dari awal sampai akhir ini segar, suasana ini dari awal sampai akhir ini tidak mengantuk, tidak membosankan, dan keadaan-keadaan itu lebih memudahkan materi diterima oleh jamaah. Ini telah dibuktikan. Kenapa? Karena keadaan dakwah yang tegang, keadaan dakwah yang menakutkan, keadaan dakwah yang kaku, keadaan dakwah yang begitu monoton, ternyata jamaah lebih tidak mudah mendapatkan materi dari komunikator atau dari dai atau dari kiai atau dari ustadz untuk dapat diterima oleh jamaahnya. Jamaah yang menjadi rahimakumullah, demikian materi public speaking atau materi retorika dan public speaking pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat diaplikasikan, wabil khusus kepada para asatid, para kiai, para ulama dalam menyampaikan materi-materinya, sehingga materi yang disampaikan oleh seorang pendakwah, oleh seorang komunikator Islam ini memiliki karakteristik dari penyampai materi tersebut, sehingga jamaah mampu menyimpulkan baik dari jarak dekat maupun dari jarak jauh, sehingga materi itu bisa menjadi karakteristik para
dai tersebut. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan kehilafan. Walafu minkum fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.